Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala an nafsihi laysa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Para tuan guru, para masyayikh, para kiai yang dimuliakan Allah, jamaah yang ingin akidahnya murni, saya pun sedang berusaha selalu memurnikan akidah saya. Jadi saya ini bukan merasa paling murni, tapi sedang berusaha menghubungkan kalbu ini dengan kalbu Rasulullah, menghubungkan akal kita dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghubungkan ruh kita dengan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ahlu sunnah itu tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah. Cuma sayang, sifat 20 yang dulu mudah itu sekarang dianggap sulit karena tidak bersanad. Maka sekarang malam ini saya ringkas. Mau nggak dapat ringkasannya? Mau? Ya. Jadi ternyata tauhid itu kalau mau dibagi-bagi bisa banyak. Kalau di kajian-kajian yang sudah direkam oleh kawan-kawan kita, saya pernah menjelaskan tauhid surat Al-Ikhlas, ada ahadiyah, ada samadiyah. Sekarang ada pembahasan tauhid yang barangkali jarang dibahas juga, yang dituliskan dalam surat Asy-Syura ayat 11. Di lafaz awalnya disebut falikul habbi wan nawa. Ini disebut dengan tauhid af'al. Apa namanya? Tauhid af'al. Bahwa tiada di alam semesta ini yang berbuat, yang berperan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebut habbi? Kenapa Allah sebut biji? Biji itu kecil sekali. Jangankan kamu yang besar, biji kecil pun Allah yang mencipta. Biji kecil pun Allah lah Tuhannya. Tuhannya si biji adalah Allah. Apalagi tubuh ini. Ini disebut dengan tauhid af'al. Ini yang mudah ya. Kalau susah belajar sifat 20, saya kasih yang mudah. Ini yang mudahnya. Kita loncat langsung masuk tengahnya. Laisa kamitslihi syai'. Laisa, tiada. Kamitslihi, yang seperti semisalnya. Itu dua tuh, ka misli. Ka seperti, misli semisalnya. Jangankan mirip dengannya, mirip dengan yang semisalnya pun tiada. Paham? Laisa ka mislihi syai', sesuatu pun. Tapi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, nama saya Ar-Razi tapi bukan Fakhruddin ya, itu Fakhruddin Ar-Razi. Ternyata imam ini dikafirkan oleh kelompok ekstrim ya, cuma karena dia tidak sesuai dengan kelompok Hanabilah di zamannya. Apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi? Laisa kamitslihi syai'. Ka di situ menguatkan misli, artinya tiada yang serupa dengannya sesuatu pun. Coba bayangkan semua yang kita tahu. Coba bayangkan. Sudah. Coba bayangkan semua yang kita tahu. Mulai dari malaikat, aras, kalau tahu. Pernah ke ujung bumi? Ujung Medan aja belum ya? Udah pernah ke ujung Sumatera? Udah pernah ke Sabang belum? Udah pernah ke Mentawai belum? Belum. Jangankan ujung langit, ujung bumi pun kita belum lewati. Ujung Sumatera pun kita belum lewat, apalagi ujung langit. Maka sungguh main-main jika ada orang membayangkan Allah bertempat di satu tempat. Laisa kamitslihi syai', ini namanya tauhiduz zat. Apa namanya? Bahwa zat Allah itu sesuatu yang berbeda dengan segala sesuatu. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbayang di dalam dirimu mengenai Allah, Allah berbeda dengan itu. Bayangkan apa saja, Allah beda dengan itu.
Sebut istawa, terbayang sesuatu? Allah bersemayam di atas arsy, terbayang sesuatu? Allah bukan begitu. Disebutkan dalam surat Al-Fat, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Terbayang tangan? Allah bukan begitu. Paham? Ada hadis Nabi, yanzilu rabbuna, Allah turun setiap sepertiga malam terakhir. Terbayang sesuatu? Turun, terbayang apa? Dari atas ke bawah. Allah bukan seperti itu. Gampang nggak akidahnya? Jadi nggak perlu pakai takwil, nggak perlu juga pakai tajsim, nggak perlu ditakwil-takwil, diakal-akali, nggak perlu juga diserupa-serupakan dengan jisim. Cukup katakan Allah beda dengan semua itu. Inilah penjelasan imam ahli hadis dulu, namanya Imam Al-Khattabi. Imam siapa? Al-Khattabi. Beliau ternyata pernah berinteraksi dengan murid-murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imam yang mensyarah pertama kali Sunan Abi Dawud, kitab hadis. Imam ahli hadis ini. Terus di ujung ayat, wa huwas sami'ul basir. Dia yang maha sami', maha mendengar, dia yang maha melihat. Ini disebut dengan tauhid sifat, dan juga disebut dengan tauhid asma, atau asma dan sifat. Allah menyebut dirinya Sami' Basir, tapi Allah juga sebut manusia dalam surat Al-Insan, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Apa bedanya? Bedanya wa huwas sami'ul basir. Itu pakai alif lam, yang ini tidak pakai alif lam. Yang pakai alif lam itu Allah Subhanahu wa taala. Alif lam bagi ahli nahwu menunjukkan satu makna ma'rifah. Bagi ahlul haqiqah diartikan ini kesempurnaan, kamaliyah Allah Subhanahu wa taala. Alifnya alif kamaliyah, jamaliyah, lamnya lam jalaliyah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa tauhid kita? Tauhid af'al, tauhid zat, tauhid asma dan sifat. Tapi tauhid asma sifat kita beda dengan asma sifat kelompok sebelah. Kelompok sebelah memaksakan bahwa Allah itu bertempat. Kata imam dia, Allah jika turun sepertiga malam terakhir, dalam kitabnya Isbatun Nuzul, syarah Isbatun Nuzul, syarah hadis Isbatun Nuzul, kata dia, Allah jika turun dari aras, dia turun tanpa meninggalkan aras, tapi benar-benar turun, berpindah dari atas ke bawah, tapi aras tidak ditinggal. Pusing kan? Itu namanya jam'u baina mutanaqidain, menggabungkan dua hal yang bertentangan. Turun dari atas ke bawah, kata dia. Benar, turun dari atas ke bawah, tapi Allah tidak meninggalkan aras. Dia mencoba memikir-mikirkan zat Allah, maka dia mengatakan Allah nuzul dengan zatnya. Padahal Nabi, sahabat Nabi, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengatakan la tatafakkaru fi zatillah, jangan pernah fikirkan zat Allah. Dia fikirkan zat Allah. Disitulah halalnya, zallatnya, kekeliruan daripada imam yang bernama Ibnu Taimiyah. Dan itu harus diakui. Siapa yang pertama lagi berbicara? Bukan saya, tapi muridnya sendiri bernama Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir. Dua murid ini pernah berbicara. Imam Zahabi terang-terangan, kata beliau, seandainya guruku tidak mengatakan istawa dengan zat, maka dia benar-benar jadi salaf. Maka saya sampaikan cinta saya kepada teman-teman yang mengaku salafi. Jika antum benar-benar ikut ulama salaf, hapuslah lafaz zat. Katakan nuzul, nuzul turun, selesai. Tidak usah bayangkan. Tak katakan istawa, istawa, selesai, tidak usah diterjemahkan. Katakan yat, tapi bukan yat ini. Tapi jangan ditakwil-takwil, dibayang-bayangkan, ya. Namun zaman ini zaman yang sudah berbeda. Orang-orang sudah banyak mulai terjebak pada menyerupakan Allah dengan benda. Disitulah ilmu Imam Ghazali mulai dipakai. Apa kata Imam Ghazali? Belajar ilmu kalam, ilmu akidah itu sebenarnya tidak wajib sampai ada umat tergelincir. Sekarang kita dengar langsung mereka mengatakan akidah Asy'ariyah sesat. Benar gak?
Ini Medan sudah dikepung, Pak. Medan sudah dikepung. Mereka sudah punya kampus. Kapan Wasliyah punya kampus? Kapan NU di sini punya kampus? Kalau Muhammadiyah sudah ada, tapi Muhammadiyah tidak bergerak di bidang itu. Ya, ulama-ulama, tuan-tuan guru yang ahli sunnah di sinilah harus buat kampus. Kalau bisa buat juga yang tidak berbayar. Kadang-kadang orang mau menukar akidahnya cuma karena gratisan, karena merasa hidup susah, tidak bisa bayar SPP, kemudian ganti akidah. Ini yang terjadi. Jika dia awal-awal sudah ganti akidahnya, apalagi nanti ketika dia selesai. Maka kita doakan semoga tuan guru kita yang ada di sini ahli sunnah, mereka diperkuatkan oleh Allah, diilhamkan supaya berani, supaya tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembagian versi surat Asy-Syura. Masih banyak pembagiannya. Ini tauhid itu banyak baginya. Mau yang ribet lagi ya? Yang ribet yang mudah? Yang mudah surat Al-Ikhlas. Di surat Al-Ikhlas ada 4 tauhid di situ. Pertama tauhid ahadiyah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu dialah, hanya Dia yang sendiri. Maka Allah dulu sendiri, sekarang tetap sendiri. Allah istawa di atas aras, bukan berarti Allah duduk di atas aras. Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy. Seperti dikatakan oleh Imam At-Tahawi menjelaskan ayat-ayat tentang aras. Allah maha tidak memerlukan aras. Araslah yang memerlukan Allah. Maka jangan bayangkan Allah duduk. Dulu ada namanya Muhammad bin Karram. Saya sering sebut nama orang ini. Wafat 255. Diikuti oleh seorang ahli hadis, tapi akidahnya sudah keliru, namanya Utsman bin Sa'id Darimi. Apa kata mereka? Allah itu duduk di atas aras dan menyentuhnya. Mumasah. Apa arti mumasah? Bersentuhan antara Allah dan aras. Mereka mengkafirkan Sufi Ibnu Arabi karena hulul itihad dan wahdatul wujud. Hulul itu Allah nyatu ke hamba, itihad hamba nyatu ke Allah. Wahdatul wujud tidak ada penyatuan, yang ada hanya satu wujud. Tapi mereka mengatakan Allah masuk ke alam. Masuk ke alam namanya hulul. Bagaimana cara Allah masuk ke alam? Allah turun sepertiga malam terakhir. Itu namanya hulul. Maka kita meyakini Allah istawa di atas aras, turun ke bumi, ke langit bumi, tapi tidak bersatu dengan bumi, tidak perlu memasuki langit. Karena jika diartikan memasuki, berarti kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala zatnya. Dan ini pantangan para sahabat, pantangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tauhid apa namanya? Ahadiyah. Jadi ahadiyah ini mudahnya Allah sendiri sebelum ada alam. Namanya tauhid ahad, berarti Dia sendiri. Lalu Dia ciptakan alam. Alam semuanya memerlukan ciptaannya, memerlukan kun darinya. Disebut dengan Allahus Samad, tauhid samadiyah. Paham? Kita ini perlu butuh Allah enggak? Orang Medan nyebut butuh enggak jorok ya? Sama kayak orang Jakarta ya? Sama kayak orang Padang juga? Oh, sama. Allah tidak membutuhkan alam. Alamlah yang butuh kepada Allah. Allah tidak perlu disembah. Alamlah yang perlu menyembah Allah. Apa arti sembah? Sembah itu hormat. Sembah itu artinya mengenal. Alam itu butuh kenal Allah. Maka kemuliaan alam tergantung seberapa kenal dia kepada Allah. Kalau cuma kenal Bismillahirrahmanirrahim ya segitu aja. Kalau kenal makna Bismillahirrahmanirrahim itu lebih cakep lagi. Mungkin ada yang ngomong, susah amat belajar akidah. Berarti kita cuma segitu makomnya. Kita jadi orang awam aja, berarti antum cuma jadi orang awam. Tidak mau menggunakan otak yang besar itu untuk memikirkan hal-hal yang penting. Dunia dipikirkan, cinta, jatuh cinta, patah hati dipikirkan. Giliran tentang Allah tidak mau belajar sifat-sifatnya. Sifat Allah boleh dipikirkan, tapi zat Allah tidak boleh dipikirkan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Disebut dengan tauhid tanzih anis sabab.
tauhid tanzih. Allah maha suci daripada sebab. Allah tidak butuh sebab, dialah yang menciptakan sebab. Orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Itu orang Yahudi. Itu cerdas atau keblinger? Cerdas atau bodoh? Jadi orang Yahudi itu nggak seperti yang diceritakan orang. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Sama kayak kita. Kenapa banyak nabi di kalangan Yahudi? Karena banyak mereka yang menyimpang. Jadi jangan bangga dulu orang Yahudi jadi Yahudi, ya. Katanya dulu orang Batak daftar jadi orang Yahudi, ya, nggak diterima, ya. Loh, janganlah, jangan daftar lah. Orang Melayu mau jadi orang Yahudi juga janganlah, ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Berarti Allah tidak menyebabkan sesuatu atau disebabkan sesuatu. Tapi dialah yang menciptakan semua sebab. Allah yang menciptakan semua sebab. Ini tauhid namanya apa? Tanzih anis sabab, daripada sebab. Banyak pembagian tauhid. Ada lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Tidak ada yang sekufu. Apa arti sekufu? Biasanya pembahasan sekufu itu pembahasan orang nikah. Syarif masyarif, sayyid masyayid, ustadz ma ustazah. Enggak begitu, ya. Ini bab lain. Kufuwan artinya banding. Tidak ada yang sebanding semisal dengannya. Ini namanya tauhid tanzih yang kedua, anit tasbih. Tanzih daripada keserupaan. Apa arti tanzih? Allah maha suci. Gimana? Panas nggak palanya? Udah udaranya panas, ya. Medan memang panas, ya. Ada berapa tauhid? Versi surat Al-Ikhlas. Jadi beda ayat, sudah beda jurus, sudah beda pembagian. Jadi kalau mau bagi-bagi tauhid, banyak tauhid itu, bukan hanya 3. Oke, ada lagi pembagian tauhid. Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq, disebut tauhid rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, rabbil falaq, rabb. Ini disebut tauhid Apa arti rububiyah? Pencipta. Kembalinya kemana? As-Samad, cabang dari tauhid As-Samadiyah. Terus Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Malikin nas ini penjelas makna rububiyah. Karena Allah menciptakan alam, dialah yang memiliki alam, dialah raja alam semesta. Disebut tauhid mulkiyah, cabang daripada tauhid rububiyah. Enggak perlu diganti-ganti, itu cabang. Lalu ada pembagian yang lain. Ilahin nas, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu artinya apa? Apa arti ilah? Apa arti ilah? Rob Tuhan juga. Apa beda Rob dengan ilah? Sesembahan. Kalau Rob, Rabbi, Rabbana. Apa arti Rob? Allah, Tuhan yang bersifat mencipta. Apa arti Rabb? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, pencipta alam semesta. Itu arti Rabb. Di dalam tubuh kita ada miliaran alam. Setiap sel itu satu alam. Setiap ada pembuluh darah, satu alam. Satu pembuluh, satu rambut, satu alam. Di tubuh ini banyak sekali alam. Maka manusia disebut dengan alam kecil, al-alam as-saghir. Maka kalau disebut alhamdulillahi rabbil alamin, tidak usah bayangkan yang di luar, bayangkan kita. Segala puji, terima kasih ya Allah yang menciptakan tubuhku dari yang sel terkecil zarah sampai tubuhku yang besar. Itu namanya tauhid rububiyah. Cuma sayang sekali kata rububiyah oleh kelompok sebelah dipakai untuk istilah yang aneh. Kata mereka ada tauhid al-musyrikin, ada tauhid orang musyrik. Gimana tuh Dr. Thohir? Tauhid orang musyrik nyambung nggak?
Tauhid mengesahkan satu, musyrik menyekutukan. Nyambung nggak? Itulah akibat karena mereka mengharamkan kitab-kitab mantik. Mantik ini jadi senjata ulama-ulama di tanah Melayu dari dulu. Itulah pertahanan mereka salah satunya ketika berdebat. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang zamannya bukan mantik, zamannya mana dalilnya. Jadi para ustadz, para kiai, tuan guru, jangan lagi bangga-bangga dengan mantik. Sekarang pelajari dalil. Dalil menurut mereka, dalilnya adalah Quran Sunnah, ayat sekian, hadis sekian. Bukan nomornya, hafalkan teksnya. Gak penting hafal nomor, yang penting hafal teksnya. Jadi rububiyah kita berbeda dengan rububiyah mereka. Bagi kita rububiyah itu murni sang hamba mengakui aku adalah ciptaanmu ya Allah. Dan rububiyah itu mesti digabung dengan uluhiyah, bersatu dengan uluhiyah, maka disebut ilahin nas, ilahnya manusia. Ilah itu artinya yang berhak disembah, ilah itu artinya yang dituju, dan yang paling indah artinya yang maha dicintai. Itu arti dari ilah. Kalau ahli fikih bilang jadi sembah, makanya ahli fikih menyebut solat itu taklif, beban. Benar, tuan guru? Kalau ngajar fikih, usul fikih, diartikan fikih usul fikih apa? Ilmu mengenai tentang apa? Adillah, dalil-dalil kepada mukallaf, orang yang dibebani. Maka ahli fikih ini kalau sholat terbebani, wah isyarat gini, ya subuh lah gini, itu ahli fikih biasa. Tapi kalau fikihnya faqih robbani, itu beda. Kalau faqihnya sudah sampai kepada tauhid uluhiyah, uluhiyah ini dia cinta kepada Allah. Kalau kita cinta seseorang, malam pun kita jaga dia. Bapak ibu ini yang sudah punya anak, ibu-ibu punya anak, ya. Kalau anak kita bangun nggak? Bangun. Anak kita minta minum, kita ambilkan minum. Anak kita minta susu, kita susui. Maka disebutlah orang tua itu kama rabbayani saghira. Rabba itu mengurus urusan ciptaan. Maka nur rububiyah itu Allah turunkan kepada orang tua, bukan kepada berhala, seperti akidah kelompok sebelah. Nur rububiyah itu Allah turunkan kepada orang tua. Maka disebutlah Allah berwasiat, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Karena di dalam diri mereka ada satu nur, namanya nur rububiyah. Inilah yang kita baca, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan aku dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangi keduanya, kama rabbayani, sebagaimana mereka mengurusku dengan penuh kasih sayang di waktu kecil. Berarti rububiyah itu berkaitan dengan Rahman. Maka saya sebutlah rububiyah Allah itu rububiyah rahmaniyah. Apa arti rububiyah? Allah mencipta dengan rahmannya, dengan kasih sayangnya. Kalau Allah nggak sayang, kita nggak jadi. Maka kalau ada orang bunuh diri, dia sedang mengkhianati kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah marah kepada orang yang bunuh diri, disiksa dia, kecuali di syariat Nabi Musa. Itulah tauhid uluhiyah. Kalau sudah gabung tiga tauhid ini, baru terjaga dari waswas syaitan. Syaitan itu yang ahli waswas namanya khannas. Siapa namanya? Jangan kasih nama anak khannas ya. Kayaknya ada di Quran ini ya. Buka-buka di Quran halaman terakhir, wah khannas. Saya kasih nama anak aja ya, Abdullah Khannas. Jangan ya. Kalau mau kasih nama anak, tanya ke ulama, ini benar gak artinya? Kalau orang sudah jatuh cinta kepada Allah, barulah dia masuk kepada tauhid uluhiyah. Orang-orang seperti inilah kalau ibadah bukan terasa beban. Bangun tahajud bukan karena cari pahala lagi, tapi karena malu. Allah dengan rahmannya turun ke langit pertama, masa kita tinggalkan dia tidur begitu saja? Itulah makna tanazzulat rahmaniyah, turunnya rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke rumah seseorang, tapi kita ketuk nggak buka-buka pintu, kita ketuk lagi nggak buka pintu, ketuk lagi nggak buka pintu. Besok mau datang lagi nggak?
kita tahu dia ada di rumah. Itulah nasib orang yang ngaku cinta Allah, tapi ketika Allah membangunkan dia malam hari, mungkin dengan cara asbab buang air kecil, mungkin karena asbab mimpi baik, mimpi buruk, atau mimpi basah, dia tidak bangun, maka besok-besok Allah tidak mau menyapa dia lagi. Ya. Jadi tauhid uluhiyah itu beribadah bukan mukallaf, beribadah karena bab cinta. Beribadah karena bab cinta. Gimana, udah cinta Allah belum? Kalau cinta Allah, sering ingat Allah. Kalau cinta Allah, pasti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita jatuh cinta seseorang, sudah lama tidak bertemu, disebut namanya, pasti hati ini bergetar. Karena mencintai Allah itu abstrak, susah dipikirkan, maka Allah utuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus Nabi Muhammad. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka orang jika pandang Allah, cukup dengan memandang Nabi Muhammad, mereka ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Man izaru'u zukirallah. Orang yang jika dipandang, memandangnya membuat kita teringat yang diingatnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembagian-pembagian tauhid yang mudah. Ada yang nyatet gak tadi? Antum hafalannya hebat-hebat semua ya? Ya sudah, gak apa-apa ya. Nanti diputar lagi ya. Kalau diputar, sediakan note di depan. Kalau dosen saya marah-marah ini. Guru saya kalau kita nggak bawa pulpen, nggak bawa note, oh bisa diusir. Cuma saya tidak pantas seperti guru saya. Yang pantas jadi beliau-beliau aja. Saya maafkan antum nggak bawa note. Baik. Itulah kira-kira pembagian tauhid dari ragam macam. Ya, masih banyak pembagian tauhid. Nanti ada pembagian tauhid surat Al-Fatihah. Ada tauhid di basmalah, ada tauhid di alhamdulillah. Oh, banyak sekali pak tauhid. Jadi kalau mau bagi-bagi tauhid nggak cukup 3, bisa banyak. Ya, mau dalilnya mana ada. Ya, insya Allah jika umur panjang nanti kita jelaskan lagi tauhid apa yang belum dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengatakan Allah bagaimana memaknai ayat tersebut dan pertanyaannya, di Quran ada beberapa ayat mengatakan Allah berada di atas aras. Benar nggak ada ayat begitu? Beneran? Ada nggak Allah di atas aras? Berada. Kalau begitu protes nanti orang, kan ada ayat fa aina ma tuwallu fatama wajhullah. Kemanapun kau memandang di sana ada wajah Allah. Nanti protes orang. Protes lagi orang baca surah Al-Hadid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Protes lagi orang baca ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Ayat-ayat itu bukan menjelaskan Allah berada di suatu tempat. Ayat-ayat itu menjelaskan tentang sifat fi'liyah Allah. Apa arti sifat fi'liyah? Karakter fi'il, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nggak ayat yang mengatakan kana mawjudan 'alal 'arsy? Ada nggak? Nggak ada. Itu ayat baru tuh. Ya, juz 31. Ayat syaitan. Nggak ada ayat begitu. Yang membisikkan Allah berada di setempat itu iblis. Gak ada. Antum cari ayatnya kalau ada. Jadi saya perlu luruskan, Allah maha suci dari tempat, terbebas dari penyebutan tempat. Karena kalau kita sebut Allah di atas aras berada, lalu bagaimana dengan wa huwa ma'akum, dia bersamamu, huwa. Kalimatnya pakai huwa, bukan istawa. Istawa itu fi'il, ini pakai huwa. Huwa itu zatnya. Tapi tidak ada ulama satupun ahlu sunnah, ulama-ulama sufiyah yang bening kalbunya mengatakan Allah bizatihi ma'akum. Tidak ada. Allah dengan zatnya bersama kamu, tidak ada. Jadi tolong diluruskan, itu salah terjemah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara kita tetap menghadirkan Allah di saat kita diberi ujian dan dapat menerima ketentuan Allah dengan sabar dan ikhlas? Makanya belajar tentang Allah jangan hanya kepada ahli fikih, belajarlah kepada sufi.
Sufi itu bukan orang yang pegang tasbih kemana-mana. Sufi itu man safa qalbuhu, orang yang kalbunya bening dari selain Allah. Itu disebut Sufi. Itu bukan orang yang pakai kopiah kayak saya, pakai serban, bukan. Sufi itu man safa qalbuhu, orang yang bening kalbunya mimma siwallah, dari selain Allah. Para sufi karena cinta kepada Allah, maka dia lihat alam semesta ini adalah cintanya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Hatta nyembelih itu bismillah, hatta minum bismillah, hatta bikin anak bismillah. Yang belum menikah mohon maaf ya, semuanya dengan nama Allah. Maka orang-orang yang kenal Allah pasti cinta, tidak kenal tidak sayang, tidak kenal tidak cinta. Kalau sudah cinta, saya sudah cinta nih sama Ustaz Tahir, Dr. Tahir, saya candain dia dari tadi nggak marah-marah dia. Coba antum yang candain beliau, apa kata beliau? Kamu siapa? Lihat saya siapa? Pasti begitu. Tapi karena saya sahabat beliau, saya candain dari tadi, nggak marah-marah. Saya sebut Dr. Tahir ahli toharoh, nggak marah dia. Padahal itu fikih paling basic. Beliau dalam hatinya ngomong, nggak ada toharoh, nggak terima ibadah ente. Kalau sudah cinta, dicubit, gemes. Tahu gemes? Apa bahasa orang Medannya? Gemes. Geram. Waduh, geram beda dengan gemes. Gemes itu pengen dicubit lagi. Saya sering buat contoh. Kalau kita dulu di sekolah, di madrasah, di kampus, ketika kita mau masuk ruangan, ada perempuan yang kita suka atau ada laki yang kita suka. Bagi perempuan, beradu bluk. Jika kita suka sama dia, itu beradunya disyukuri atau dibenci? Dikenang-kenang ya. Nah itulah cinta. Cinta itu mengenang-kenang kejadian-kejadian. Ya, gimana? Tapi kalau nggak suka, jelek loh. Lihat jalan dong. Mata kok taruh di dengkul ya. Begitu kalau nggak suka. Ada orang jalan-jalan di tengah pasar, dia lagi buru-buru, kesenggol preman. Dia tak kenal preman. Apa kata preman? Apa kau? Dikejar dia tuh ya. Kurang ajar kau, ini wilayah aku ini ya. Tapi kalau kenal gimana? Lah, Dr. Tahir, tohirkan saya. Preman bertato disenggol Dr. Tahir, malah minta ditoharohkan karena sudah kenal. Saya kaget dibawa oleh seseorang di satu kampung, pakai motor, pakai mobil dia. Mobil dia sudah mau nyenggol itu motor orang di depannya. Ketika menyenggol, kena sedikit, sengaja disenggol. Orang itu mau marah, udah mau turun tuh, ya. Tahu-tahu dibuka kacanya. Lah, Ustaz, nggak jadi marah. Dulu saya kalau nyetir, ada orang nyalip, saya sering marah. Apa kata orang di samping saya? Bang, kalau itu yang nyalip kamu jamaah kamu bentak-bentak, ntar kamu malu nggak? Iya juga ya. Begitu. Jadi bagaimana cara supaya musibah tidak berat? Ujian itu musibah. Musibah itu sesuatu yang dikenakan ke badan, dikenakan ke hati, pikiran. Jika sudah cinta kepada Allah, terasa seperti cubitan kekasih, maka kita malah pengen dicubit lagi. Jika tidak ada cubitan, malah kita cari-cari yang cubit yang baru. Gitu ya? Cukup? Terakhir dan mohon izin kepada Bapak Ibu, habis pengajian ini tidak ada salam-salaman dan kami akan sholat di luar nanti karena mau kepada sholat lagi. Mohon biar penjelasan tentang bagaimana tanggapan dia terhadap paham salafi wahabi. Paham salafi wahabi. Salafi wahabi sama. Mereka itu saudara kita. Mereka masih syahadat kan? Meskipun mereka menganggap kita tidak bertauhid yang benar, kita tidak perlu mengatakan hal serupa. Meskipun mereka mengatakan Dr. Tahir ini penyembah kubur karena suka ziarah kubur. Saya mau diajak ziarah kubur, tapi karena waktu tidak cukup, saya mengatakan, sorry dokter, aku lagi tidak mau menjadi penyembah kubur. Kuburiyun, kita nih dituduh sebagai kuburiyun.
Perlu nggak membalas orang yang tidak mengerti dengan emosi? Mereka itu cuma tidak mengerti kita. Mereka itu tidak kenal siapa kita. Wah, kita sebenarnya cinta mereka. Maka saya mengimbau kepada semua yang di kolbunya ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Irhamu man fil ard. Sayangi makhluk di bumi. Jangankan salafi, anjing aja kita sayang. Kucing aja kita sayang. Ular aja kita sayang, kecuali ular yang manggu sholat. Hewan tidak berakal kita sayang, apalagi mereka. Tapi bagaimana sikap kita secara keilmuan? Secara keilmuan namanya ilmu, itu boleh kritik mengkritik. Namun Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara, kecuali mereka sudah nggak anggap kita bersaudara. Sepertinya begitu. Karena imam mereka punya kitab tauhid. Kata imam mereka, sufi-sufi, asy'ari itu orang-orang sesat. Orang yang maulid itu sama dengan Nasrani. Orang yang tawassul itu syirik akbar. Antum dituduh syirik akbar. Akbar artinya apa? Syirik akbar sama dengan kafir. Sama, dan mereka nggak sadar itu. Mereka mengatakan tabarruk, ngambil berkah kepada orang soleh. Itu disebut dengan ubadul kubur, penyembah kubur. Kalau begitu sahabat Rasulullah semuanya penyembah kubur, karena mereka suka berziarah kepada Rasulullah. Mereka bertabarruk dengan Rasulullah hayyan wa mayyitan, baik Nabi hidup ataupun sudah wafat. Ini akhir yang mau saya sampaikan. Kata Abu Juhaifah, ketika Rasulullah datang ke Mekah, maka kami para sahabat mengambil tangannya. Waktu itu nggak beringas, Rasulullah waktunya luas, tidak dijadwal seperti Ustadz Thohir jadwal saya. Kalau saya tidak dijadwal banyak-banyak, saya mau salaman banyak-banyak. Tapi karena waktunya tidak mungkin, saya tidak bisa mengamalkan itu. Karena satu lagi, saya tidak pantas dicium tangannya. Cuma orang-orang cium juga tangan kita. Saya tahu aib saya, Bapak Ibu. Saya tahu dosa saya. Saya tahu posisi saya di hadapan Allah, bahwa saya ini orang yang hina. Makanya saya minta kepada panitia, tolong jangan dikondisikan salaman, cukup bil qulub, dengan hati. Namun kadang-kadang para muhibbin, orang cinta, dia lupa, kalap, dikejar juga. Mohon maaf ya. Jadi bagaimana sikap kita? Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tangannya diperebutkan. Nabi meludah, air ludahnya diperebutkan. Itu sahabat ambil ludah Nabi. Sahabat yang di belakang nggak kena, maka diambil tangan sahabat yang sudah menempelkan air ludahnya kepada mukanya. Diambil tangannya, dicium. Gimana? Syirik nggak tuh? Itu ada di Sahih Bukhari. Mungkin mereka nggak baca Sahih Bukhari ya. Oh, ini khusus buat Nabi. Lah, Anas bin Malik ditemui oleh seorang tabi'in. Kata tabi'in ini, wahai Anas, wahai Sayyid, pelayan khidmah kepada Rasulullah, izinkan aku mencium mata yang dulu matamu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat diludahin oleh Rasulullah, atau air ludahnya adalah Rasulullah masuk ke dalam mulutnya. Ada sahabat yang memakan darahnya Nabi. Apa kata si tabi'in ini? Wahai Tuan Jabir, izinkan aku mencium lidah yang dulu lidah itu pernah merasakan air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirik enggak? Mereka tidak faham bab cinta, kita maklumi ya. Masa orang yang faham tidak bisa sabar kepada orang tidak faham? Sabar sampai Imam Mahdi keluar ya. Kalau kita mati sebelum itu ya sudah mati aja ya. Semoga umur kita sampai. Maka mereka tidak percaya kepada zuriat Nabi Habaib, benar nggak? Mereka tidak percaya kepada mazhab, mereka tidak percaya kepada sufi, mereka tidak percaya kepada akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Tidak apa, kita maafkan. Tidak usah kita rusuh. Maka saya sering katakan, saya begini ini bukan untuk menolak mereka, tapi ingin memperkuat sesama kita. Jadi niatkan ngaji, memperkuat keahlusunahan kita, bukan untuk berdebat dengan mereka. Karena yang belajar ingin berdebat tidak dapat mencium bau surga sejauh 500 tahun perjalanan. Maka saya minta ampun kepada Allah, karena dulu pernah berniat belajar sunnah, khatam Sahih Bukhari Muslim, niatnya untuk berdebat mereka. Benarlah kata Sayyidina Ibn Abbas, al ilmu lillah, ilmu milik Allah. Dan ilmu itu dia enggan kecuali mengarahkan, membimbing orang yang punya ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama kita doakan mereka.
Ya, jadi kalau ngelihat saya ini kritik mereka, bukan saya benci. Wallahi, 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 la ubghidu ahadan minal muslimin wa in kana ikhtalafa ma'ana. Ya, saya enggak pernah benci siapapun orang Islam. Bahkan selain non-muslim pun saya tidak pernah benci, kecuali yang disuruh Allah benci. Ya. Semoga kajian ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ukhuwah kita terjaga. Semoga Medan bertahan, berkibar, imam-imam, syekh-syekh, tuan guru aswajanya, jamaah ahlus sunnahnya yang bersambung kolbunya, akal fikirannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma ya rahmanir rahim. Salli ala qalbi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qulub. Ya Allah, sampaikan salam dari kolbu kami kepada kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salli ala aqli Sayyidina Muhammad fil uqul. Ya Allah, sampaikan salam akal pemahaman kami kepada akal pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan salam rindu ruh kami kepada ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad wa qabri Sayyidina Muhammadin fil maqabir. Ya Allah, dengan semua apapun yang kami punya ataupun tidak kami punya, sampaikanlah salam rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Rasul kami, wahai Nabi kami, jawablah salam kami. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidana ya abati ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum.